Episode 128. Pernikahan kontrak Sang Cheo. Pagi yang cerah, matahari bersinar dengan malu-malu. Burung berkicau dengan segala nyanyian sukacita. Kenal yang menembus ke lautan bergemericik riang tersapu hembusan angin ringan. Semuanya indah dan ceria. Aktivitas di mansion masih berjalan dengan normal dan celoteh riang, dari Konrad yang akan berangkat ke sekolah terdengar di ruang makan. Di meja makan dengan menikmati panekuk yang beroleskan madu, dia tak henti-hentinya bertanya pada Lia, "Unti, kenapa Mommy tidak bangun-bangun?" "Iya sayang, Mommy masih sakit." "Kapan Mommy akan bangun?" "Kalau Konrad selalu menjadi anak yang baik dan sayang sama adik. Konrad kan selama ini jadi anak yang baik. Konrad juga sayang sama baby Aaron." "Iya, Mommy pasti tahu itu. Kita banyak berdoa ya supaya Tuhan membuat Mommy bangun segera. Konrad juga sudah banyak berdoa kok Unti." Di dalam mobil mau ke sekolah juga Konrad berdoa. "Anak baik, Tuhan pasti mendengar doa kita semua. Kalau Mommy gak bangun-bangun berarti Tuhan belum baik ya sama kita." "Loh, tidak boleh bilang begitu. Semua pasti indah pada waktunya." Iya deh. Maaf ya Tuhan, Konrad salah omong." Ucap bocah berumur hampir 9 tahun itu dengan lucunya. Lia tersenyum. "Ayo, sekarang Konrad berangkat ke sekolah." "Sebentar, Konrad mau pamitan dulu sama Mommy." "Buruan ya." "Oke Unti." Konrad berlari kecil menuju kamar Diana yang sementara ini menempati lantai bawah bersama Andrew dan baby Aaron. Andrew bersikeras tinggal sekamar dengan bayinya. Pria metropolitan yang biasanya berhati dingin, dengan lawan bisnisnya dan tidak pernah peduli pada wanita kini amat sangat berubah. Saat ini dia berubah menjadi pria penyayang dan lembut, bahkan setia hanya pada satu wanita yang sudah melahirkan anak dan memberinya perubahan hidup. Konrad mendapati Andrew masih tertidur dengan memeluk Diana. Dengan perlahan dan mengendap-endap bocah itu berlutut di sisi tempat tidur kemudian berbisik pada Diana. "Mommy, Konrad mau sekolah dulu ya. Mommy cepat bangun, kasihan Daddy menjaga Mommy dan adik siang dan malam sendirian." "Oh iya Mommy, 2 minggu lagi di sekolah Konrad ada pentas seni. Mommy datang ya. Konrad akan berperan sebagai rusa yang menarik kereta Sinterklaas. Konrad jadi rusa paling depan loh Mommy." Bocah kecil itu mengecup pipi Diana dan kembali berbisik, "Cepat bangun ya Mommy." Kemudian dia berputar dan mengecup kening Andrew sebelum akhirnya pergi ke sekolah. Tuan besar tampak duduk di kursi di depan taman. Dia menikmati pagi dengan santainya. Tuan besar meskipun masih memegang saham pada perusahaan tapi dia sudah lama sekali tidak campur tangan dengan urusan perusahaan. Andrew yang sudah selesai mandi, bergabung dengan ayahnya menikmati segelas kopi dan omelet. "Apa Diana sudah sadar?" tanya Tuan besar tanpa memalingkan wajahnya dari koran bisnis. "Belum," jawab Andrew singkat. Kau terlalu lama menghilang dari perusahaan. Banyak meeting yang dilalui tanpa dirimu. Hal itu sangat mengkhawatirkan. Kalau saja wartawan sampai mencium masalah ini, bisa berpengaruh pada saham." Ujar Tuan besar sambil melipat korannya dan menyeruput kopi. "Aku dan Daddy masih dalam keadaan sehat dan bugar. Apa yang perlu ditakutkan?" Ujar Andrew tidak peduli. "Benar, tapi gosip dari tidak munculnya kau di setiap rapat penting bisa berpengaruh. Mereka akan mengira bila kau dalam keadaan tidak stabil." Ujar Arthur yang mengkhawatirkan sesuatu buruk terjadi pada perusahaan. "Jangan khawatir, Brian bisa mengatasinya. Aku tidak bisa meninggalkan Diana dan anakku sendirian. Mereka melalui banyak hal karena diriku." Ujar Andrew sendu. "Aku mengerti. Tapi ingat perusahaan juga harus kau perhatikan. Hadiri rapat meskipun online. Kau tidak bisa memperhatikan anak, istri dan keluargamu jika sesuatu buruk terjadi pada perusahaan.
Nasihat Arthur. Andrew terdiam. Dia mendesah panjang. Memang benar semua perlu biaya. Masa depan anak-anaknya pun perlu biaya dan jaminan. Tapi meninggalkan Diana sendiri. Ah, berat rasanya. Dia ingin menjadi orang pertama yang Diana lihat ketika wanita itu sadar. Lia ada di sini Andrew. Dia gadis yang baik. Bahkan aku berpikir, seandainya hal buruk terjadi, Lia cukup pantas mendampingimu. Ucap Arthur sambil melirik Andrew melihat reaksi pria itu. Kau berbicara melantur pria tua. Tidak ada yang bisa menggantikan ibu dari anakku. Dia bahkan masih bernafas dan kau sudah berpikir terlalu jauh. Sahut Andrew kesal. Maafkan ayah. Aku hanya berpikir seandainya. Ah, sudahlah. Otak tuaku ini memang banyak berpikir tidak menentu. Kata Arthur sambil mengetuk-ngetuk gagang kursi. Banyaklah berdoa untuk anak, menantu dan cucumu ayah, agar kau lebih tenang. Kata Andrew dengan kesal dan pergi meninggalkan ayahnya sendirian. Kakak, lihat anakmu sudah harum. Iya. Aaron, baru saja mandi ya dengan unti Lia. Aaron suka ya bermain di air. Lia asyik menimang-nimang bayi mungil itu yang baru saja membuka matanya dan menguap lebar setelah merasa segar dimandikan. Ayo Mommy, bangun. Baby Aaron sudah harum. Aaron mau digendong Mommy. Ini Mommy, cium Aaron ya. Lia menempelkan kepala Aaron di bibir Diana. Tidak ada reaksi. Kemudian dengan satu tangannya, Lia menggendong Aaron dan tangan satunya mulai membuka kancing baju tidur Diana. Setelah terbuka lebar, Lia meletakkan Aaron terlungkup di dada Diana. Bayi mungil itu bergerak-gerak perlahan bagaikan tahu kalau dia berada di dada ibunya. Kepala dan mulutnya bergerak mencari sesuatu. Dia terus bergerak turun hingga bibirnya menemukan es Diana dan menghisapnya seakan dia menemukan surga air susu ibu. Lia melihatnya dengan terharu. Dia tidak menyangka hal yang pernah dia baca di internet ternyata benar adanya. Bayi bisa mencari lokasi ASI ketika diletakkan di dada ibunya. Kakak lihat anakmu merindukanmu. Ucap Lia dengan lirih. Apa yang terjadi? Andrew yang baru saja masuk, mendengar isak tangis Lia dan dia segera menghampiri mereka. Andrew melihat bagaimana Aaron menyesap Diana sementara satu tangan Diana yang tidak mengenakan selang infus, telah dikalungkan oleh Lia untuk memeluk Aaron. Sayang, rasakan betapa kami semua merindukanmu. Ucap Andrew lirih sambil mengecup bibir Diana dalam. Sesaat dia membiarkan bibirnya menempel lama di bibir wanita yang dia cintai. Saat itu Lia yang hendak memalingkan wajahnya melihat reaksi di tubuh Diana. Jemari tangan Diana yang berada di punggung Aaron bergerak. Kelima jari itu bergerak bergantian. Bukan hanya itu ketika dia hendak memanggil Andrew, tampak Andrew sudah memandang wajah Diana dengan tegang. Sayang. Ayo. Berjuanglah. Kau bisa merasakan kami bukan? Ucap Andrew yang segera mengangkat wajahnya, ketika dia merasakan aliran air hangat membasahi wajahnya. Air mata menetes dari mata Diana yang masih terpejam. Sementara Andrew sibuk memanggil Diana, Lia mengangkat baby Aaron dan menutup kembali pakaian Diana. Kemudian Lia mulai memencet bel memanggil dokter jaga yang sudah mereka bayar khusus untuk merawat Diana. Dokter tersebut segera bertindak dan melihat pada pupil dan denyut nadi Diana. Bagaimana? Tanya Andrew tak sabar. Kondisinya mulai membaik Tuan. Terus berikan rangsangan, saya rasa hal itu baik untuk membawa kembali kesadaran nyonya. Ucap dokter tersebut dengan percaya diri. Terima kasih Tuhan. Ucap Andrew yang semakin yakin bahwa hari-hari bahagianya akan segera hadir. Sore hari itu Andrew terlelap di sofa dengan bayi Aaron dalam pelukannya. Bayi itu yang sudah mengenal kehangatan dan aroma maskulin ayahnya tampak tenang dalam pelukan Andrew. Andrew bermimpi dia sedang bermain bersama Diana, Conrad dan Aaron.
Dalam mimpinya mereka berada di sebuah halaman yang luas dengan udara yang segar bermandikan cahaya sinar matahari yang lembut. Conrad asyik bermain bola dengan dirinya sementara Baby Aaron sedang asyik merangkak menggoda Diana. Pemandangan dalam mimpi itu terasa nyata baginya. Setelah beberapa saat, Diana memanggil Conrad. "Andrew, ayo berhenti dan makan dulu." Kemudian Diana menoleh pada Aaron yang sedang merangkak menjauh. "Aaron, kemarilah. Lihat Mommy punya apa," panggil Diana sambil mengacungkan buah pisang dan strawberry kesukaannya. Bayi itu tertawa dan merangkak mendekat dan kemudian duduk di sisi Diana seraya menggapai buah di tangan ibunya. Pemandangan yang indah. "Andrew, ayo minumlah ini." Diana memberikan padanya blended pisang strawberry yavet susu padanya. Saat itu Andrew terbangun. Dia meneteskan air mata. Siapa bilang pria tidak boleh menangis? Tangisan adalah bukti seseorang masih memiliki hati dan perasaan. Tapi, pria tidak boleh cengeng. Hal itulah yang selalu dikatakan Diana pada dirinya. Mimpinya terasa nyata, bahkan manisnya milkshake buah itu terasa di lidahnya. Mengingatkannya saat pertama kali dia bertemu dengan Diana di atas kapal pesiar. Saat pertama kali dia tertarik dan menyukainya. "Andrew." Lirih suara Diana terasa nyata didengar saat ini. Mimpi ini terasa nyata, bahkan Daddy masih bisa mendengar suara Mommy saat ini. Ucap Andrew sambil membelai tangan anaknya. "Andrew." Suara itu muncul lagi. Saat ini lebih jelas. "Andrew." Andrew tersentak. Dia segera berdiri dari duduknya. Episode 129. Setiap tarikan nafas adalah doa dan ucapan syukur atas segala anugerah yang telah diberikan Pencipta. Kesempatan untuk hidup dan merasakan segala rahmat-Nya. Ya, hidup itu adalah anugerah, jangan sia-siakan. Setiap langkah yang kita ambil adalah tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan kelak. Dan saat ini bola mata wanita cantik itu mulai bergerak-gerak, dia tengah berjuang untuk kembali ke alam sadar. Di alam bawah sadarnya dia dapat merasakan dan mendengar doa dan harapan mereka yang mengasihinya. Saat ini suara tangisan bayi yang ditenangkan oleh Lia menggugah diamnya. Dia mulai berdiri di alam sadar mencari asal suara itu. Suara Lia yang sedang bersenandung dan berbicara dengan riang. Suara ucapan kantuk dan lenguhan bayi itu terdengar sangat jelas. Dia mencari-cari asal suara dan berusaha untuk kembali menemukan pintu kesadaran. Saat itu ketika sentuhan lembut yang dia nantikan menempel lembut di bibirnya, dia merasakan kelembutan dan wangi aroma bayi yang memabukkan. "Anakku." Jeritnya dalam ruang hampa. "Anakku. Aku mau kembali. Biarkan aku bertemu dengan anakku ya Allah. Izinkan aku untuk hidup dan bertanggung jawab terhadap kehidupan kecil yang sudah Engkau izinkan bersemi di dalamku. Ya Allah ya Tuhanku. Izinkan aku untuk kembali. Ampuni aku ya Allah. Dan tolong izinkan aku untuk membesarkan anakku, please." Jeritnya pilu selama beberapa hari di ruang kehampaan. Di sana dia hanya dapat mendengar dan merasakan tetapi tidak dapat melihat. Kerinduan itu menyesakkan dada. Kabut itu terlalu tebal. Berkali-kali dia mencari terang untuk kembali namun sia-sia. Dia berlari dalam kehampaan mencari sosok yang dia cintai. Saat ini, ketika Lia meletakkan Baby Aaron di dada Diana, gerakan lembut bayi itu mengalirkan getaran ke dalam jiwa dan roh Diana, menyatu di alam bawah sadarnya. "Anakku, aku merasakanmu. Kemarilah. Aku ingin menyentuh dan memelukmu. Aku ingin menciummu." Suara Baby Aaron yang bergerak mencari pufing susu ibunya terdengar bagai alunan nada indah mengalirkan melodi ke telinga alam bawah sadar Diana. Dan saat bayi itu mulai menyesap patagar udaranya, getaran lembut itu mengalir menyatu ke alam bawah sadarnya. "Anakku, anakku, aku mau memelukmu, aku ingin menimang dan menciumimu." Tepat saat itu Lia mulai meletakkan tangan kakaknya di punggung Aaron seakan memeluknya. "Kakak,
Jaga anakmu jangan sampai jatuh. Ucap Lia perlahan. Dalam alam bawah sadarnya Diana memandangi tangannya. Dia dapat merasakan sentuhan itu. Dia merasakan kelembutan kulit bayinya. Getaran di tangan dan isapan di dada membuat dirinya semakin berjuang keras untuk keluar dari labirin berkabut itu. Dia berlari dan mengitari labirin tanpa ujung itu. Dia berputar dalam kabut yang menghalangi pandangannya. Tunjukkan jalan padaku, Aruon. Jeritnya pilu di ruang kehampaan. Tiba-tiba dia mendengar suara seseorang memanggil namanya. Suara pria yang begitu dia rindukan. Dia menghentikan langkahnya ketika merasakan kehangatan di bibir. Kecupan kasih sayang dari seseorang yang dia cintai. Kecupan dari seseorang yang mengubah dunianya. Andrew, aku merindukanmu. Aku merindukan anak-anakku. Aku merindukan adikku. Tolong aku Andrew. Bawa aku keluar dari tempat ini. Aku kesepian di sini. Hanya suara dan sentuhan kalian yang menemaniku. Tapi aku tidak dapat melihat dan memeluk kalian. Panggil namaku. Panggil. Agar aku menemukan jalan pulang. Ya Allah. Beri aku kesempatan untuk hidup. Ampuni dosa-dosaku. Sudahilah hukumanku. Aku mohon padamu, Andrew. Aku tidak akan menyerah lagi. Maafkan aku yang menyerah sebelumnya. Hingga aku tersesat. Air mata dan doa yang dia teriakan di alam bawah sadarnya mengalir di tubuh nyatanya. Memberikan harapan bagi mereka yang selalu setia menanti. Andrew berteriak dengan penuh harapan melihat air mata yang menetes di pipi Diana. Sayang, ayo, berjuanglah. Kau bisa merasakan kami bukan? Berjuang. Iya, aku harus berjuang. Andrew panggil namaku. Aku akan mencari asal suaramu. Harapan yang menyatu dari kedua insan yang saling mencinta. Panjatan jutaan doa dari setiap orang yang berlutut dan mengasihinya mulai bertabur harum di mezbah Sang Pencipta. Doa dan harapan yang tulus itu telah menggetarkan hati Sang Pencipta. Doa itu telah membuka jalan bagi Sang Pencipta untuk mengulurkan tangannya. Dalam satu kali hembusan dari Sang Pencipta, tubuh, jiwa dan raganya mulai menyatu. Dia kembali. Saat itu matanya mulai mengerjap. Awalnya semua tampak kabur. Pusing melanda ketika seberkas cahaya masuk perlahan di kornea matanya. Sakit menyengat. Diana terdiam sejenak. Perlu waktu beberapa saat hingga dia bisa memandang dengan jelas. Ah, rumah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan padaku untuk hidup. Dengan perlahan Diana menggerakkan matanya mencari sosok yang dia rindukan. Otot-otot tubuhnya masih terasa berat dan kaku. Bahkan menoleh pun dia tidak sanggup. Hingga beberapa saat kemudian karena keinginan yang kuat dia mulai dapat sedikit menggerakkan tubuhnya. Kepalanya mulai bisa dia gerakan. Diana menoleh mencari asal hembusan nafas lembut di sisinya. Dan di sana dia melihat pemandangan yang indah. Pemandangan yang dia rindukan dan telah memberi kekuatan kepadanya untuk kembali. Andrew. Desahnya lembut. Suaranya masih tercekat di kerongkongan. Diana berusaha mengumpulkan air liur untuk membasahi kerongkongannya yang kering. Andrew. Kembali dia memanggil kekasih hatinya yang sedang tertidur di sofa dengan baby Aaron dalam pelukan. Pria itu bermimpi dan dia tersenyum dalam mimpinya. Ah, ini dia pemandangan indah yang amat sangat dia rindukan. Mata Andrew terbuka. Mata Hazel itu tampak begitu indah dan mempesona. Mata indah itu tampak memandang anaknya dengan penuh cinta. Dia menggumamkan sesuatu. Ah, betapa aku merindukan mereka. Aku ingin memeluk dan mencium mereka. Andrew. Desahnya lagi dengan segenap kekuatan. Berhasil. Pria itu tersadar bahwa suara yang didengarnya bukanlah igauan semata, bukan mimpi dan bukan khayalan. Dia berdiri dari sofanya dan membawa baby Aaron mendekat ke arah tempat tidur. Mata cantik itu terbuka dan menatapnya penuh kerinduan.
Andrew membelalakan matanya dan mengerjapkan beberapa kali seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Sayang, Diana, kau sudah sadar," ujar Andrew tak percaya. Diana tersenyum tipis. Perlu kekuatan untuk berbicara dan menggerakkan otot-otot di tubuhnya. "Syukurlah. Terima kasih Allah. Kekasihku sudah sadar." Andrew meletakkan baby Aaron di sisi Diana dan dia mulai membelai wajah Diana dan menciumi wajah itu. Sesaat Andrew tidak ingin bergerak. Dia masih ingin memandang mata indah yang sangat dia rindukan itu. Mata mereka bertatapan penuh cinta dan kerinduan. Keinginannya untuk menjadi orang pertama yang melihat Diana sadar terkabul. Mereka terus diam dan berpandangan mencurahkan segenap kerinduan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Hingga rengekan dari Aaron menyadarkannya. Andrew memencet bel memanggil dokter. Sambil menunggu dokter datang, dia mendekatkan Aaron di wajah Diana. "Lihat ini anak kita sayang. Kami merindukanmu. Aku mencintai